Shalom saudara-saudara, bertemu kembali saya Freddy Arif dalam teduh pagi kita pada saat ini. Sejenak pada saat ini kita merenungkan, mengaminkan perkataan dan kuasa Tuhan. Dari Yohanes 4 ayat 50 sampai 53. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah kami boleh membaca dengan hikmat Tuhan dan kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 50 sampai 52. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Saudara-saudara, setelah ditemui di Kana dan diminta untuk datang ke rumahnya menjamah anaknya yang sakit keras, Yesus menolak untuk datang di Kapernaum yang berjarak sekitar 24 km. Dalam renungan kita kemarin, kita sudah membahas ini. Di dalam perjalanan kembali ke Kapernaum, beberapa hamba pegawai istana itu menemui dan memberikan kabar bahwa anaknya tidak dalam kondisi kritis lagi. Dia tetap hidup, bahkan dia sudah sembuh dari demamnya. Dengan bertanya kapan anak itu sembuh, pegawai istana ingin membandingkan antara perkataan saat Yesus mendengarnya dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Ketika diberitahu bahwa demamnya hilang pada jam 1 siang, waktu di mana Yesus mengatakan bahwa anakmu hidup, pegawai istana ini mengerti telah terjadi sebuah keselarasan antara perkataan Yesus dan kuasanya. Mulai pengalamannya mendengar perkataan Yesus Kristus dan mempercayai serta melihat kuasa Yesus melewati batas-batas ruang dan waktu. Pegawai istana ini dibangunkan sebuah pemahaman yang baru bahwa Yesus bukan sekedar tabib biasa. Dengan kuasa yang besar yang dimiliki oleh Yesus karena dia adalah utusan Allah. Karena Allah yang bisa mengatakan sesuatu lalu terjadi persis seperti yang dikatakan. Sebab dia berfirman maka semua terjadi. Dia memberi perintah maka semua ada. Keselarasan antara ucapan Yesus dengan kuasanya menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sang pencipta dan pemilik daripada kehidupan kita sendiri. Saudara-saudara, ketika kita membandingkan antara firman Tuhan dengan pekerjaan Tuhan, merupakan cara yang baik untuk kemudian membangun iman percaya kita. Memperbandingkan antara firman Tuhan dengan penggenapannya di dalam kehidupan yang nyata merupakan cara untuk melihat dari sebuah pemeliharaan Tuhan di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan melihat keselarasan antara firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan nyata akan semakin membuat iman kita semakin percaya dan semakin teguh di dalam Kristus. Saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh dan tekun akan menolong kita untuk kemudian memahami perbuatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita akan mengubah kepercayaan kita menjadi sebuah kepercayaan yang semakin penuh di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan untuk firman ini sehingga iman kita semakin percaya melihat daripada kuasa kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami boleh dikuatkan untuk semakin mengamini bahwa kuasa-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Semakin mengimani Kristus bahwa Tuhan begitu berkuasa dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teduh pagi kita saudara-saudara. Selamat beraktivitas bagi saudara-saudara sekalian. Mari terus kita teguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita.